Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Selanjutnya anak-anak kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk sikap sosial diharapkan untuk bisa menghormati, menghargai, toleransi, mengasihi, sikap jujur, sopan, dan disiplin di dalam kehidupan kalian. Nah, untuk pengetahuannya diharapkan bahwa setiap siswa memahami dengan baik atau dengan benar makna baptisan sebagai tanda milik Kristus. Tujuan yang ketiga, untuk keterampilan siswa diharapkan mampu menjelaskan makna baptisan dalam kehidupan orang percaya. Ketiga inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga. Judul kita baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Bahan Alkitab kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan Kitab Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada pagi hari ini, anak-anak silakan buka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Baiklah, kalau anak sudah menemukannya, perhatikan Alkitabnya masing-masing. Di ayat ke-4, demikianlah firman Tuhan. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu,
mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, bahwa penting di dalam kehidupan kita, sebelum kita belajar tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus, anak-anak harus pahami bahwa ketika orang dibaptis, salah satu tandanya adalah orang bisa bernubuat dan berbahasa roh seperti yang dikehendaki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, bagaimana saya mengerti atau bagaimana saya memahami bahwa Roh Kudus turun ke atas saya? Anak-anakku yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, setelah itu perlu adanya kita dibaptis. Baptisan sebagai tanda bahwa kehidupan kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Oleh karena itu, pada pagi hari ini anak-anakku yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, wajib untuk kita dibaptis selama masih ada waktu. Nah, kita lanjut di bagian A pada pagi hari ini, pengantar. Pelajari gambar di bawah ini dan jelaskan secara rinci isi gambar tersebut. Atau kamu dan teman-temanmu dapat bermain-main peran mengenai baptisan. Jadi di bawah ini ada gambar ya. Ada seorang pendeta dan seorang ibu dan anak yang sedang melakukan baptisan anak. Ya. Sekarang temukan secara lisan hasil wawancaramu dengan orang tua di rumah. Kapan kamu dibaptis? Siapa yang membaptis kamu? Apa kata orang tuamu tentang arti baptisan? Nah, jawaban kalian tulis di sini ya. Jadi, saya dibaptis pada tanggal, bulan, tahun. Saya dibaptis oleh pendeta siapa. Nah, menurut orang tua saya, arti baptisan adalah bla bla bla. Jadi begini, kalian ditanya kapan kalian dibaptis. Di situ ada tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, siapa yang membaptis kalian? Terus, menurut orang tua. Jadi, menurut orang tua kalian ya, masing-masing kalian bertanya langsung. Pa, Ma, menurut Bapak atau Mama atau Pa, atau Dedi atau Mami, apa sih arti baptisan? Jadi, jawaban ini murni dari orang tua kalian ya. Selanjutnya kita masuk di bagian B, arti baptisan. Di kegiatan yang pertama, anak-anak di sini ada mempresentasikan laporan hasil temuan dari berbagai bacaan. Jadi bahwa kalian boleh buka buku apa saja, buka di media sosial apa saja, ya, mengenai yang pertama arti baptisan. Ya, selain daripada sumber yang kita akan pelajari bersama, anak bisa buka di sumber-sumber lain supaya kalian dapat pemahaman baru tentang arti baptisan. Yang kedua, tujuan baptisan. Dan yang ketiga, syarat orang menerima baptisan. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Jadi hasil jawaban kalian ini bukan hanya satu sumber buku, tapi berbagai sumber media atau sumber buku. Bisa dari internet, bisa dari bahan di buku paket, bisa juga dari koran, mungkin kalian yang suka koran, atau buku-buku lainnya. Jadi kalian silakan berkreasi sebebas kalian. Yang pertama itu arti baptisan, tujuan, dan syarat orang menerima baptisan. Bisa ya anak-anak? Kegiatan yang kedua, kita akan belajar memahami arti baptisan menurut Alkitab. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo,
berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-4 dan Lukas pasal 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Jadi, yang namanya baptis itu tidak lepas dengan air, anak-anak, ya. Namanya orang dibaptis, pasti di situ ada medianya itu air. Air melambangkan ya pembasuhan atau membersihkan diri. Nah, sementara dalam bahasa Yunani tadi baptizo ya mempunyai pengertian menyelamkan atau mencelupkan. Kalau anak-anak, kalau kalian kata mencelupkan seperti teh ya. Teh kita air panas kita celupkan, tarik, celupkan. Seperti itu kira-kira ya, dicelupkan. Ya, menyelamkan ya. Selanjutnya kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana penjelasan Rasul Paulus ya mengenai baptisan. Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji nama Tuhan bahwa Paulus menekankan bahwa kita digambarkan mati bersama dengan kematian Kristus dan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Artinya itulah, kalau orang yang dibaptis artinya digambarkan kita dikuburkan manusia lama kita. Kita menanggalkan manusia lama kita. Pertanyaannya, Pak, apa itu manusia lama kita? Anak-anak bisa buka nanti dalam Galatia pasal yang ke-5. Bagaimana di sana digambarkan perbuatan daging, perseteruan, perselisihan, dengki, amarah, dendam, dusta, fitnah, geram, amarah. Itulah sifat-sifat atau manusia lama kita yang perlu kita tanggalkan. Sifat-sifat yang bisa menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kita. Anak-anakku yang terkasih, khususnya kalian masih kelas 7, kalian diharapkan mampu menanggalkan manusia lama kalian. Kita dikatakan sudah menggunakan manusia baru. Oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga perlu dibaptis. Supaya apa? Supaya Roh Kudus, Roh Tuhan boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengenakan manusia baru di dalam Tuhan, yaitu di dalam kebangkitan bersama dengan Yesus. Jangan lagi kita terus menghambakan diri kita kepada dosa, ya anak-anak. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia
yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita bahwa baptisan itu merupakan tanda ya, kita itu sudah bertobat ya, bahwa kita ingin masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Artinya bahwa ketika kita sudah dibaptis, kita diharapkan ya, setelah dosa kita diampuni, anak-anakku yang terkasih, kita juga jangan melakukan dosa lagi. Supaya apa? Supaya kita jangan menghambakan diri kita kepada dosa atau hidup di dalam dosa. Masa kalian sudah minta ampun sama Tuhan, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pengen hidup dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan, masih melakukan dosa yang sama, mengulangi dosa yang sama. Bukan hal itu tidak berguna di dalam kehidupan kita, anak-anak. Jadi kalau kalian sudah dibaptis, ingat kalian punya tanggung jawab untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya kalian jangan terus hidup di dalam perhambaan dosa. Bisa ya anak-anak? Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus pasal 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan Perjanjian Lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian tetapi sebagai lambang pertobatan. Jadi Yohanes merupakan baptisannya adalah kelanjutan yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama, seperti kasusnya di dalam peristiwa Naaman ketika dia pengen sembuh dari sakitnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 4 yang telah kita baca tadi di atas, untuk menerima pengampunan dosa. Jadi bahwa di dalam baptisan selain penyucian, selain lambang pertobatan, ternyata kita menerima pengampunan dosa. Kita lihat Lukas pasal 33, Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat mengenai dirinya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Anak-anakku, perhatikan ya, bahwa baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita merupakan kita diharapkan mampu menggantikan cara hidup kita yang lama dengan gaya dan cara hidup yang baru, yaitu menurut ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Ajaran Kristus adalah ajaran yang penuh cinta kasih, ajaran yang penuh saling mengampuni satu dengan yang lain. Anak-anak, kalau kalian lihat teladan Yesus walaupun dicaci maki, bahkan disalibkan, Yesus kata yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ampunilah mereka. Jadi ajaran Kristus merupakan ajaran yang penuh cinta kasih terhadap sesama. Bagaimana Yesus hidup, demikian seharusnya kita hidup. Kalau dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya nyawa ganti nyawa, artinya air tuba dibalas dengan air tuba, tetapi kalau kita di dalam Kristus Yesus, kita diharapkan mampu sebaliknya. Jika ada orang yang menyakiti kita tidak boleh menyakiti orang. Orang memusuhi kita tidak perlu memusuhin orang. Itulah gaya hidup yang baru. Gaya hidup beda dengan gaya hidup dunia ini. Dengan demikian, dalam hidup
baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Yang namanya perhambaan dosa itu kita seperti budak. Anak-anak, jangan kita menghambakan diri kita kepada dosa lagi, terikat dengan dosa. Seharusnya kita sudah dibebaskan, sudah menjadi orang merdeka, jangan mau diperhambakan dosa lagi. Sebaliknya kita menjadi hamba Allah di dalam Kristus Yesus. Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Perhatikan anak-anak, orang yang dibebaskan dari hamba dosa itu bukan kekuatan manusia itu sendiri, tapi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa melawan kuasa dosa, mengandalkan kuasa Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kita tidak akan mampu melawan dosa dengan kemampuan kita sendiri. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Inilah kemerdekaan sejati yang kita terima di dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Menurut kalian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Anak-anakku, menurut kalian, apakah itu jaminan? Keselamatan, ingat, hanya diperoleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu murni anugerah Allah yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Seperti yang pernah kita pelajari di bab 2, pengampunan Allah tersedia di dalam Yesus Kristus. Atau pengampunan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi, bahwa baptisan itu bukan berhubungan dengan keselamatan kita ya, tapi baptisan itu merupakan tanda milik. Beda ya. Dan kalau keselamatan murni anugerah yang Allah berikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan atau ajaran Kristus. Perhatikan bahwa manusia sangat membutuhkan pengampunan karena manusia itu dikatakan semua kita itu berdosa. Anak-anak, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Terus baptisan, ingat bahwa itu merupakan awal di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah dibaptis dalam kehidupannya atau milik Kristus? Yang pertama, rajin membaca Alkitab. Nah, kalian sudah belum sering membaca Alkitab? Apakah harus nunggu Bapak untuk memberikan tugas? Ayo anak-anak baca Alkitab. Nah, kalau kalian mau menyadari bahwa kalian adalah orang yang sudah ditebus Kristus, sudah milik Kristus, luangkanlah waktu kalian untuk membaca Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Main HP bisa berjam-jam, Alkitab sebenarnya tidak bisa, itu kan keterlaluan. Nah, hidup sebagai anak terang mempunyai pengertian, kita itu berkata-kata, bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan atau ajaran Kristus. Jadi apa yang kita katakan merupakan kata-kata yang kasih. Nah, penting anak-anak kalau kalian salah pergaulan biasanya di situ. Kata-kata kotor, kata-kata caci maki keluar, biasa. Udah biasa itu Pak. Saya sering dengar kata-kata kotor,
caci maki, biasa. Nah, hati-hati. Firman Tuhan itu timbul dari pendengaran. Kalau apa yang kita dengarkan itu salah, maka itu akan jadi konsumsi di pikiran kita, itu akan salah. Kalau sudah salah, ya otomatis apa yang keluar juga hal-hal yang buruk. Oleh karena itu penting kalian yang setuju untuk boleh pilih siapa teman kalian, pilihlah komunitas yang benar. Jangan pilih geng-geng yang tidak bermutu, kayak geng motor, geng-geng anak pang. Mereka cuma ngumpul-ngumpul doang, tidak tahu arah dan tujuan kehidupan mereka. Lebih baik kalian yang punya bakat yang bagus dikembangkan. Jangan salah pilih teman, ya. Selanjutnya, kita lihat anak-anak baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya, orang Yahudi yang hidup jauh sebelum Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu mulai adat pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus, seperti dalam kitab Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Jadi ada perbedaan ya. Nah, baptisan anak-anak. Ada gereja yang melaksanakan baptisan untuk anak-anak, tetapi ada juga gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Jadi anak-anak, jangan heran ya jika di gereja kalian ada yang melakukan baptisan di umur yang ke-12 tahun, ada yang ke-16 tahun. Intinya masing-masing itu bersumber pada Alkitab ya. Tidak ada yang salah dengan hal itu dan ada persoalan ya. Banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptis seseorang sejak bayi dan baptisan dilakukan berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Kalau biasanya di gereja-gereja Protestan pada umumnya memang ada baptisan anak yang diwakili oleh orang tuanya atau sering disebut dengan penyerahan anak. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 16a, terus Matius pasal yang ke-19 ayat 14a, terus Markus juga pasal 10 14a. Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab, begitu pula baptisan orang dewasa. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Jadi mau baptisan anak-anak, mau baptisan orang tua, itu semua dasarnya berdasar Alkitab ya anak-anak. Tidak ada yang salah dengan hal demikian. Selanjutnya, baptisan merupakan perintah Yesus. Anak-anakku yang terkasih, perlu diperhatikan bahwa baptisan bukan hanya ajaran Alkitab, tapi merupakan anjuran atau perintah yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa.
Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya, tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan. Jadi, kalau kita berbicara tentang baptisan, artinya unsur percaya sangat diperlukan. Dan baptisan juga merupakan perintah yang Yesus berikan menjadi amanat agung di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika sudah memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi baptisan itu bukan merupakan persoalan gereja juga, tapi baptisan merupakan perintah yang harus orang percaya lakukan selama ada waktu untuk dilakukan. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atasnya, di atas kepalanya, dan ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus memberikan perintah, Yesus juga telah melakukan. Artinya Yesus bukan hanya memerintah seseorang, tapi Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadinya apa yang Yesus katakan, itu Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Itulah teladan yang terbaik yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bagian C, baptisan percik atau selam. Jadi anak-anakku, mungkin kalian pernah dengar ya, ada semacam perdebatan ya. Apakah yang percik lebih benar atau selam lebih benar? Jadi intinya pada pagi hari ini kita tidak persoalkan aturan gereja mau percik atau selam ya. Bapak juga tidak terlalu memusingkan percik atau selam. Yang penting intinya orang itu dibaptis. Dan orang itu hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Selam kalau kehidupannya tidak mencerminkan Kristus juga menjadi batu sandungan. Percik kalau misalkan kehidupannya mengalami perubahan, terobosan baru, banyak perubahan. Yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah. Yang tadinya suka mengejek teman, berhenti mengejek teman. Yang tadinya suka membuli teman, akhirnya membuli teman. Bukankah itu yang lebih bagus? Ada perubahan di dalam kehidupannya. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan. Mana yang lebih alkitabiah? Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan tertentu. Jadi perhatikan anakku, bahwa kita tidak boleh persoalkan caranya doang ya, percik atau selam. Karena Alkitab tidak memberikan penekanan tentang caranya, tapi orang yang dibaptis yang penting. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Perhatikan anak, tiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan masing-masing. Yang terpenting bukan cara seorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Paham ya anak, bahwa yang terpenting dalam baptisan bukan caranya atau tata caranya, tetapi bagaimana baptisan itu mengandung makna di dalam kehidupan orang yang menerima baptisan. Itu yang jauh lebih berguna. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa kalau orang yang menerima baptisan, misalkan kehidupan lamanya mengalami perubahan, yang suka mencuri berhenti mencuri, yang suka menyontek berhenti menyontek, itu kan bagus. Yang suka berbohong kepada mamanya, minta uang, beli buku, ternyata nonton bioskop mungkin. Beli bayar buku, ternyata buat kuota. Kan berbohong. Ternyata manusia lamanya belum mengalami perubahan. Jadi bukan baptisan yang jadi persoalan, tapi makna baptisan bagi orang yang menerima itu jauh penting. Paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, jadi di bawah ini ada tugas buat kalian.
Jadi jumlah tugas kalian itu ada 3 ya. Pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca atau pembahasan di atas? Jadi, tadi ada di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ke-6, dan juga pembahasan. Jadi, setelah kalian baca ya arti baptisan ataupun pembahasan yang telah dibahas di atas, jadi menurut kalian itu apa maknanya baptisan? Yang kedua, adakah unsur penting yang tak boleh dilupakan dalam baptisan, yaitu mengenai percaya? Ya. Terus, apakah perbedaan antara baptisan dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8, itu baptisan Yohanes tadi ya. Terus, dan baptisan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, itu baptisan Naaman oleh Elisa. Jadi tugas kalian yang kedua ini, pertanyaan adalah, adakah unsur penting yang tak boleh dilupakan dalam baptisan, yaitu mengenai kata percaya? Perhatikan kata percaya ya, yang kalian perhatikan. Terus, baru yang kedua, baptisan, adakah perbedaan baik Markus dan juga 2 Raja-Raja? Jadi ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab ya. Selanjutnya kita lihat kesimpulan kita tentang baptisan anak-anak. Yang pertama, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kalau perjamuan kudus biasa dilakukan pada hari Minggu pertama biasanya. Terus di hari Paskah, ya, Prapaskah biasanya orang mengadakan perjamuan kudus. Biasanya orang yang menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis. Dan yang kedua itu baptisan kudus, yaitu seperti yang kita bahas di atas ya. Nah, yang kedua, baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Sangat jelas ya anak-anak. Terus semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Inilah kesimpulan kita tentang baptisan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Beri tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, telah selesai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Dan yang kedua, jaga pergaulan kalian. Jangan salah pilih teman. Dan jangan salah pilih komunitas di mana kalian bergaul. Ingat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Puji nama Tuhan, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah belajar untuk pendidikan agama Kristen kelas 7 dengan judul tema kami pada pagi hari ini, baptisan sebagai tanda milik Kristus. Kami rindu Tuhan ketika kami telah belajar untuk arti dan makna baptisan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menanggalkan manusia lama kami Tuhan, dan boleh mengenakan manusia baru, yaitu kasih Kristus yang terus membentuk kami menjadi serupa dengan gambar anaknya. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan
yang terus memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami di aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.